Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldo Wijaya dengan NPM 2015061012 dari kelas PSTIB, jurusan Teknik Elektro, Universitas Lampung. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang struktur direktori dan perintah dasar yang ada di Linux. Seperti ini judulnya. Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke penjelasan. Jadi struktur direktori Linux adalah sebuah struktur direktori terpadu di mana semua direktori bersatu di bawah direktori file system root. Nah, lambang dari file system root adalah garis miring seperti ini atau backslash. Kemudian perbedaan direktori Linux dan Windows. Jadi, terdapat beberapa perbedaan antara direktori Linux dan Windows yang pada umumnya biasa kita pakai. Jadi dimulai dari direktori struktur. Linux itu memiliki root directory yang di dalamnya terdapat berbagai subdirektori. Sedangkan Windows itu direktori strukturnya berupa drive letter seperti C, D, dan lain-lain. Jadi di dalam Linux itu semua subdirektori itu berada dalam direktori yang namanya root. Sedangkan kalau Windows itu kita direktorinya berupa file C, data D, dan sebagainya. Kemudian dari sisi case sensitif, dalam Linux boleh menggunakan nama file yang sama dengan huruf kapital berbeda. Namun di Windows tidak boleh menggunakan nama file yang sama. Ya, jadi seperti yang biasa kita temui untuk pengguna Windows, kita tidak dapat membuat nama file yang sama. Namun, jika di Linux itu kita dapat membuat nama file yang sama dengan syarat huruf kapitalnya berbeda. Kemudian ada juga slash dan backslash. Nah, jadi pada Windows itu direktorinya menggunakan slash, sedangkan pada Linux itu menggunakan backslash. Kemudian yang keempat ada partisi utama. Jadi partisi utama Windows itu terdapat pada C. Sedangkan partisi utama pada Linux itu menggunakan partisi root. Jadi di sini masuk ke penjelasan tentang perintah-perintah dasar yang ada di Linux. Jadi yang pertama adalah pwd. Jadi pwd ini berfungsi untuk melihat pada direktori mana pengguna sedang berada. Sedangkan cd itu untuk menjelajahi file dan direktori Linux. Di sini ada subkomennya juga seperti cd titik-titik, cd strip, cd spasi subdirektori. Ya ini memiliki tujuannya masing-masing. Seperti yang sudah dijelaskan di sini. Ada yang untuk pindah ke direktori di atasnya, direktori sebelumnya, ataupun direktori yang dituju. Kemudian ls berfungsi untuk melihat file yang ada di dalam direktori. Sama halnya dengan direktori comment cd, bahwa ls juga memiliki subcommand seperti lsr, lsa, dan lsal yang tiap-tiap komennya memiliki fungsi masing-masing, mulai dari membuat daftar, menampilkan file yang tersembunyi, serta menampilkan informasi mendetail. Kemudian yang keempat ada chat yang berfungsi untuk membuat daftar konten atau isi file pada standar output. Kemudian ada cp berfungsi untuk menyalin file dari direktori saat ini ke direktori yang berbeda. Ada mv untuk memindahkan file. Ada mkdir untuk membuat direktori baru. rmdir untuk menghapus direktori kosong. rm untuk menghapus direktori beserta isinya. rmr untuk menghapus direktorinya saja. Touch untuk membuat file baru. Locate untuk mencari file. Find untuk mencari file yang berlokasi dalam direktori yang diberikan. Grep untuk melakukan pencarian kalimat dalam suatu file dengan cara menuliskan kata yang dicari dan nama filenya. Kemudian ada sudo. Sudo ini berfungsi untuk menjadi super user atau admin root dengan tujuan kita mampu masuk ke direktori rootnya. Kemudian df untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan disk-space system. Jadi jika kita ketikkan df di terminal, itu maka terminal akan menampilkan di laporan tentang penggunaan disk-space system. Kemudian du sama halnya dengan df, du ini untuk mengecek file atau direktori saja. Jadi kita tulis du spasi nama file atau nama direktorinya, lalu
terminal akan menampilkan beberapa banyak space yang digunakan oleh file atau directory yang kita tulis tadi. Kemudian ada head, yaitu untuk melihat berapa baris pertama dalam suatu file. Nah, seperti ini formatnya. Begitu juga dengan tail, namun bedanya tail akan melihat beberapa baris terakhir dalam suatu file. Kemudian ada div untuk membandingkan konten. Kemudian ada tar untuk membuat file arsip pada Linux. Ada chmod untuk membaca, menulis, dan menjalankan permission. Ada chown, ada jobs, ada kill. Yang mana chown berfungsi untuk mengubah atau mentransfer kepemilikan file ke username khusus. Ada jobs untuk menampilkan semua job saat ini. Ada kill untuk mematikan suatu program yang tidak responsif. Ada ping untuk mengecek status konektivitas server. Ada widget untuk mengunduh file dari internet. Ada juga uname untuk mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux. Nah, ini ada top juga untuk menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung, ada history untuk mengecek kembali komen yang sudah ditambahkan sebelumnya, ada main untuk mempelajari fungsi dari komen Linux tertentu, kemudian ada echo untuk memindahkan beberapa data ke dalam suatu file, ada zip untuk mengkompres file ke arsip zip, unzip untuk mengekstrak file ke arsip zip, hostname untuk mengetahui nama host atau network. Kemudian ada user add untuk membantu untuk membuat akun user baru, user del untuk menghapus akun baru, serta password untuk menambahkan password ke akun baru. Ya, jadi sekian mengenai penjelasan directory dan perintah-perintah dasar yang ada di Linux. Selanjutnya kita akan masuk ke penerapannya, yaitu dengan cara kita akan menjalankan beberapa perintah dasar Linux tadi di terminal Linux. Baiklah teman-teman, di sini kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjalankan beberapa perintah dasar yang sudah dijelaskan di PowerPoint tadi ke terminal. Oke, untuk teman-teman sebelumnya yang belum mengetahui di mana letak terminal ini, maka dapat dilihat di bagian show application, kemudian cukup diketikkan terminal saja. Oke, jadi perintah dasar yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang perintah dasar sudo su, yaitu perintah dasar ini akan mengubah kita dari pengguna biasa menjadi super user atau administrator. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password dari akun Linux kita. Nah, jika sudah berubah tampilannya menjadi root seperti ini, berarti menandakan bahwa kita sedang menjadi super user. Oke, perintah yang kedua kita akan mengecek di mana kita berada. Nah, di sini ditampilkan bahwa kita berada di directory home. Kemudian perintah yang ketiga adalah ls, yaitu untuk mengetahui apa saja isi dari directory home ini. Jadi di dalam directory home ini terdapat directory desktop, download, musik, public, template, video, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat folder baru. Nah, kita bisa mengetik mkdir, kemudian nama folder yang ingin kita buat. Di sini kita akan membuat folder dengan nama kuliah. Nah, seperti ini. Kita cek, ya sekarang sudah ada folder dengan nama kuliah. Seperti ini. Di sini. Kemudian kita akan menggunakan perintah cd untuk masuk ke folder kuliah itu. Ya. Nah, sekarang kita sudah berada di folder kuliah, dan di dalam folder kuliah ini kita akan mencoba untuk membuat file baru. Jadi komen yang kita gunakan di sini adalah touch. Nama filenya adalah kuliah1.txt. Nah, sekarang kita cek apa isi dari folder kuliah. Ya, sekarang sudah ada nama file kuliah1.txt. Selanjutnya, di sini kita akan mencoba menggunakan
perintah DU. DU ini bertujuan untuk mengetahui berapa ukuran file yang ada di dalam folder ini. Kita cek DU kuliah 1.txt. Nah, 0 di sini karena isi dari file kuliah 1.txt ini adalah kosong. Oke, setelah DU kita akan mencoba DF. Jadi DF ini adalah laporan penggunaan disk space. Nah, di sini ada laporannya seperti ini. Ini ada laporan-laporannya masing-masing, digunakan 100%, 36%, dan sebagainya. Kemudian setelah DF, kita akan mencoba komen untuk hostname. Nah, hostname ini bertujuan untuk memberitahu kita tentang nama pengguna, nama host yang sekarang terkait di akun Linux ini. Kemudian selanjutnya kita akan pindah mencoba perintah dasar top. Nah, jadi top ini menjelaskan kepada kita tentang daftar proses apa saja yang sedang berjalan. Selanjutnya kita akan mencoba history. Nah, history ini adalah komen-komen apa saja yang sudah kita jalankan di terminal ini. Ya, sekian dari saya, itulah beberapa penjelasan tentang mulai dari direktori Linux, penjelasan-penjelasan perintah dasar, dan cara penerapannya di terminal. Saya ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.